hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, siapa bilang gagal ginjal itu cuma penyakit orang tua? Itu salah besar. Lihatlah narasumber kita hari ini. Masih muda, baru umur 20-an. Harusnya lagi semangat-semangatnya bekerja. Lagi gagah-gagahnya mengejar mimpi. Tapi tiba-tiba vonis itu datang seperti petir di siang bolong. Awalnya dia merasa badannya kuat. Saya kan masih muda. Dia menolak cuci darah. Dia pikir bisa sembuh sendiri. Tapi Bapak Ibu, penyakit tidak bisa dilawan dengan keras kepala. Badannya mulai bengkak, gatal di mana-mana, mual tak tertahan. Dari yang tadinya gagah jadi terbaring lemah tak berdaya. Ginjalnya tinggal sisa berapa persen saja. Tapi di saat kelam itu Tuhan mengirimkan harapan bukan dari orang jauh, tapi dari ibu mertuanya sendiri. Yang rela memberikan satu ginjalnya demi melihat menantunya bisa hidup sehat. Ini bukan cuma soal medis, ini soal kisah kasih sayang yang luar biasa. Jadi pemirsa, jaga ginjal sebelum gagal. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Coki Sitohang. Bang Rahman Afri, rekan saya, terima kasih buat apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Merupakan sebuah pengingat keras bagi kita semua. Jangan abai dengan kesehatan. Hari ini kami akan menegaskan pesan itu lebih dalam. Saya Coki Sitohang bersama dengan para praktisi kesehatan, Mas Yohanes, Mas Boyke. Kami akan berdiskusi dengan seorang narasumber, anak muda yang sedari usia bahkan lebih muda dari usianya sekarang sudah mengenali ada tanda-tanda bahaya di depan. Namun sayang, tanda-tanda bahaya tersebut tidak diantisipasi dengan baik sehingga beliau mengalami kejatuhan yang hebat dalam masalah kesehatannya. Hari ini bukan kebetulan kami undang beliau untuk menerima dia kesehatan dan kekuatan dimulai dari kata-kata. Tapi sebelum Anda melihat langsung narasumber kami, mari kita simak sebuah info sehat persembahan Go Healthy berikut ini. Pemirsa, saya berharap Anda tetap semangat ya, khususnya Anda yang hidup dengan kondisi ginjal Anda terganggu. Sejauh mana gangguan fungsi ginjal itu dapat berpengaruh pada tubuh kita? Ternyata dapat memicu kerusakan otak. Penjelasannya ada di Mas Boyke. Kita tahu semua bahwa ginjal itu berfungsi menyaring darah, ya, dan dia akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ke dalam urin. Nah, ada zat yang berbahaya, ya, di dalam darah, ya. Kalau tidak dikeluarkan, itu justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada otak. Namanya yaitu urium. Nah, pada orang-orang dengan kerusakan ginjal, urium itu akan meningkat terus kadarnya, ya. Dan ketika kadarnya itu tinggi, maka dia akan menembus yang namanya sawar otak, ya. Dan ketika dia sudah menembus sawar otak, dia akan mengganggu namanya fungsi susunan saraf otak pusat. Ya. Selain itu juga dia akan mengganggu fungsi kognitif. Apa tandanya? Ya. Tandanya penurunan kesadaran. Ya. Kadang-kadang mual, muntah. Ya. Kita kenal itu dengan ensefalopati uremicum. Kita juga tahu bahwa selain mengganggu fungsi kognitif tadi, dia juga mengganggu fungsi daripada motorik. Akan juga mengalami yang namanya tremor,
ya. Kemudian dia juga lemas, gemetar terus-menerus, dan akhirnya lama-lama ketika kadar urea makin tinggi akan mengalami gangguan kesadaran yang disebut dengan koma yang dalam. Kalau tidak segera dibantu dengan dialisis, ya, atau cuci darah ataupun transplantasi ginjal. Untuk itu pemirsa, yuk sayangi ya ginjal kita. Jangan sampai darah kita menjadi kental. Banyak minum air putih, ya. Kemudian juga hindarkan yang namanya makanan yang bisa merusak ginjal. Seperti yang terlalu banyak mengandung pengawet, terlalu asin, bahkan terlalu tinggi protein. Oke? Mas Boyke, terima kasih. Satu pengingat yang keras lagi buat kita semua, tetapi kali ini berbasis data. Pemirsa, apa yang disampaikan Mas Boyke tadi sangat erat hubungannya dengan yang dialami oleh narasumber kami. Selamat datang Mas Fares. Ini program Go Healthy. Ya. Pernah nonton sebelumnya? Ya, pernah nonton. Kami sangat menghargai waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi ya Mas. Ya. Di usia 29 tahun ini beliau juga masih berjuang. Masih berjuang pulih dari kesehatannya setelah melakukan transplantasi ginjal ya Mas. Ya, betul. Karena sebelumnya gagal ginjalnya di stadium 4. Ya, betul, di stadium 4. Dan sudah melakukan cuci darah juga. Sudah melakukan cuci darah juga selama 4 tahun. Dari tahun 2021 sampai 2025. Beliau pernah punya cita-cita menjadi seorang penerbang komersil, pilot. Ya. Dan memang pendidikannya di situ ya Mas? Ya, betul. Saya menempuh pendidikan di STPI Curug selama 4 tahun. Tetapi gara-gara sakit ginjal ini, Mas Fares harus merelakan mimpi besar menjadi seorang penerbang itu ya? Ya, betul. Gimana awalnya Mas? Ini pemirsa pengen tahu pasti. Jadi saya itu lulus dari STPI Curug itu tahun 2018. Tahun 2019 saya sempat mendaftar ke Garuda Indonesia. Untuk tahap awal itu saya lulus tahap kesehatan awal. Sampai akhirnya di tahap kesehatan 2 ada masalah di tensi saya. Oh. Ya. Tensi saya itu menyentuh angka 160 di umur ya 21-22 tahun. Berarti Mas Fares sendiri pada saat ketahuan tensi tinggi itu sampai angka 160. 160. Iya. Tapi permasalahannya gini, apakah dengan tensi segitu Mas Fares minum obat secara teratur? Pada saat itu saya benar-benar belum tahu tensi saya tinggi, jadi nggak pernah mengkonsumsi obat tensi sama sekali. Nggak pernah ada gejala-gejala seperti pusing, sakit di pundak. Kan gejala-gejala hipertensi umumnya seperti itu. Ya, sempet sih saya merasakan. Mungkin karena saya merasa masih muda ya, jadi udahlah saya bawa aja gitu, nggak pernah saya rasa. Nah ini juga nih buat pemirsa, jangan suka berpikir bahwa kalau masih muda mah beres-beres aja nih, masih muda udah cuci darah. Betul. Coba. Betul. Ada catatan medis lainnya yang mendorong terjadinya gagal ginjal? Sempat awalnya itu hipertensi, cuma memang saya diinstruksikan untuk minum obat ya. Nah, mungkin karena keteledoran saya juga, obat itu nggak pernah saya minum rutin. Gitu. Nah kalau Mas Fares sendiri ketahuan bahwa ginjalnya sudah bermasalah, itu usia berapa? 23, 24 ya. Yang mendasari untuk melakukan pemeriksaan apa? Itu justru bude saya. Ya bude saya itu kan perawat ya. Bude saya tuh melihat mata saya ini, kantong mata saya bengkak dan besar. Bude saya bilang, kamu kenapa matamu bengkak? Kamu harus cek, terutama cek urin dan ginjal. Semuanya saya cek tuh, dari asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula darah, terus ureum, kreatinin, saya cek. Dan ketika keluar, yang paling bermasalah itu 3. Asam urat saya tinggi. Berapa? Kalau saya ingat-ingat itu di angka 8 atau 9 pada saat Kemudian itu. ureum? Ureum saya sudah di angka 140. Kreatinin? Kreatinin saya di 10. Dan EGFR saya di angka 30. Waduh, itu sudah. Bude saya menyarankan, kamu langsung cek ke SPKGH. Nah, beliau menyarankan, udah kamu langsung ke Yogyakarta, bertemu SPKGH di sana. Ketika bertemu dengan dokter SPKGH-nya, dokter SPKGH langsung menyuruh saya untuk cuci darah. Cuma pada saat itu, saya takut dan saya menolak. Akhirnya dokter SPKGH memberikan saya opsi lain, yaitu
untuk diet protein dan terapi obat. Setelah diet protein dan terapi obat selama kurang lebih 4 atau 5 bulan, ternyata tubuh saya Makin turun. tetap menolak untuk untuk naik EGFR-nya. Sehingga 4-5 bulan baru deh kerasa, benar-benar kerasa banget. Contoh-contohnya seperti saya makan langsung Ya, tadi kan mual muntah. contoh keracunan ureum. Keracunan tadi. ureum, betul sekali, Mas. Jadi Mas Fares, lalu bagaimana kamu bisa menerima keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh doktermu saat itu adalah untuk menyelamatkan hidup? Sampai akhirnya kamu mau cuci darah. Apa yang membuat kamu mau menerima fakta itu? Untuk terapi obat saja nggak mempan. Akhirnya terasalah gejala-gejalanya, terutama sesak. Beliau saat ini berkeluarga, pemirsa. Ada seorang anak ya dari buah pernikahan ya? Iya, ada. Usia berapa anakmu? Anak saya usia 2 tahun 4 bulan. Apa harapanmu untuk melihat masa depannya? Harapan saya sih untuk diri saya sendiri ya, terutama saya harus sehat. Nah. Saya harus sehat. Good. Karena saya ingin menemani anak saya dan menemani dia sampai tua. Terutama saya ingin menjadi wali nikahnya. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Pemirsa, pengalaman berharga dari Mas Fares yang masih akan terus dibagikan ini, ujungnya adalah jaga ginjalmu, jangan sampai gagal. Jangan sampai mengalami kegagalan. Mas Fares nanti diberikan solusi, Ya. mau mengikuti ya? Ya, mau. Ini praktisi kesehatan loh mereka ini. Ya. Silakan. Sebelum dilakukan pengambilan gambar, Mas Fares sudah dilakukan pemeriksaan nih pemirsa. Hasilnya adalah gula darah sewaktunya di 252. Ini tinggi, normalnya harus di bawah 200. Kemudian yang kedua, ini pemeriksaan tensinya. Tensinya adalah 144/78. Atasnya masih tinggi karena normalnya harus 120/80. Kemudian yang ketiga, kolesterolnya ini juga di atas normal, 210, harus di bawah 200 ya. Kemudian yang keempat, asam uratnya 10,1. Pada pria harus di bawah 7. Jadi empat-empatnya ini masih tinggi ya Mas Fares ya. Jadi harus dikendalikan, pola hidupnya harus tetap dilakukan dengan baik ya. Ya. Kemudian konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, rutin melakukan pemeriksaan ke dokter. Ya, ini yang harus dikendalikan 4 pemicu utama komplikasi. Ya, Mas Fares sudah pernah dengar namanya teknologi laser nggak? Belum. Belum. Jadi ada yang namanya teknologi laser. Ya, teknologi laser itu gunanya adalah untuk mencegah kekentalan darah. Ya, darah kental itu karena apa? Ya tadi, karena kolesterol, asam urat, trigliserid, dan juga oleh karena gula yang tinggi. Ya. Nah, ketika teknologi laser ini dinyalakan, manfaatnya dia apa? Dia akan melancarkan aliran darah. Ya, dan selain itu juga si teknologi laser itu juga bisa membantu untuk memproduksi nitric oxide secara optimal karena kadar nitric oxide kita semakin tua tuh semakin turun. Ya. Nah, ketika nitric oxide meningkat, maka pembuluh darah akan menjadi lentur. Pembuluh darah akan menjadi elastis. Akibatnya tekanan darah menjadi turun. Kondisi dari pemeriksaan check up-nya itu masih kurang baik. Nah, makanya kita bantu dengan yang namanya teknologi khusus untuk mengatasi kekentalan darah, yaitu teknologi laser. Oke? Karena pada saat menggunakan teknologi laser, kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria ini akan dioptimalkan kerjanya sehingga mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Hasilnya nanti kadar kolesterol, asam urat, gula darahnya Mas Fares dan pemirsa di rumah akan terkendali dan energinya meningkat. Selain itu pemirsa, teknologi laser yang di pergelangan tangan wajib digunakan bersamaan yang di hidung atau intranasal. Karena dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak ini dibantu dilancarkan sehingga fungsi otak sendiri akan dioptimalkan, membantu untuk pemulihan sakit kepala, kemudian migrain, vertigo, kemudian sinusitis, dapat mencegah terjadinya stroke atau stroke berulang, membantu pemulihan pasca stroke,
kemudian mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi Mas Fares dan pemirsa, jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Kalau Anda sekarang ini sedang mengalami cuci darah, Anda harus melakukan tindakan-tindakan medis, Anda nurut dengan dokter Anda, itu berarti Anda sudah di jalur yang tepat. Jangan mundur. Ya, betul. Jangan kecil hati dengan kondisimu hari ini. Mas Fares sudah tinggalkan traumatisnya, pemirsa. Karena sudah mengambil hikmah, pelajaran berharga untuk melanjutkan kehidupan. Tambahkan teknologi laser, Mas Fares. Yang namanya AccuLaser. Seperti yang saya pakai di sini, di pergelangan tangan kiri saya. Jadi nanti AccuLaser akan bantu tubuh kita. Khusus di darah kita nih. Darahnya Mas Fares, darahnya pemirsa yang nanti akan pakai AccuLaser. Supaya angka-angka yang tinggi penyebab komplikasi berbahaya seperti hipertensi, kolesterol, kemudian gula darah, asam urat itu turun dan dapat dikendalikan. Sehingga kita juga bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga komplikasi lainnya. Pemirsa, kalau apa yang kami sampaikan ini membawa harapan dan kekuatan untuk Anda, maka Anda dapat menghubungi kami segera. Telepon nomor yang muncul di layar kaca, ini nomornya Gogo Mall. Anda juga bisa datang ke showroom Gogo Mall, ada cafe showroomnya yang nyaman untuk dikunjungi di daerah Alam Sutera, Kota Tangerang. Juga nanti ketika Anda berhadapan dengan rekan-rekan kami di Gogo Mall, Anda akan mendapatkan Customer Relation Program, yaitu pendampingan secara khusus selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda, biar program Anda makin tokcer, jalan, jadi. Ya, pemirsa boleh percaya pada Gogo Mall tentunya. Dan ingat ya, Gogo Mall tidak membuka cabang dimanapun. Hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan Gogo Mall. Harus dicek dulu kebenarannya. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pastikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Solusi sehat yang akan disampaikan oleh Mas Yo sebentar lagi adalah tentang seberapa peduli Anda pada fungsi ginjal Anda sendiri. Mesti dicek seberapa sering, kapan waktu yang tepat untuk melakukan screening ginjal rutin. Apakah sekarang setelah Anda menonton tayangan ini, Mas Yo? Ya, baik Bang Coki, bahwa pemirsa perlu ketahui ginjal ini berperan penting untuk kesehatan tubuh kita. Ini akan menyaring zat-zat yang diperlukan tubuh ataupun yang tidak diperlukan tubuh. Nah, screening ginjal ini diperlukan ketika Anda sudah memasuki usia 20 tahun ke atas. Nah, tujuannya melakukan screening ginjal adalah untuk mengetahui apakah ginjal Anda ini dalam kondisi sehat ataupun tidak. Screeningnya Anda bisa lakukan setahun sekali, dilakukan pemeriksaan urin lengkap dan pemeriksaan kreatinin.
Nah, kreatinin ini normalnya pada pria harus 0,7 sampai 1,3, sedangkan pada perempuan 0,6 sampai 1,1. Tetapi kreatinin pada dasarnya diperlukan untuk melakukan pemeriksaan EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, di mana ini menilai laju dari penyaringan ginjal Anda. Ketika EGFR ini turun, maka fungsi ginjal Anda berarti jelek. Jadi mulai dari hari ini sayangi ginjal Anda, jangan sampai Anda terjadi komplikasi pada ginjal Anda baru Anda menyesal. Oleh karena itu lakukan screening ginjal mulai saat ini supaya Anda tahu fungsi ginjal Anda seberapa. Kemudian bisa menangani lebih cepat ketika Anda sudah terjadi penurunan fungsi ginjal. Lewat program ini menjadi tamparan keras, apalagi Mas Fares sudah bercerita di usia 29 tahun beliau sekarang melanjutkan kehidupan setelah kena gagal ginjal, sudah cuci darah. Jadi kita juga harus mau melakukan pemeriksaan sedini mungkin. Ya, salahnya saya juga sudah tahu tensi tinggi, tidak ada pencegahan sama sekali. Dan malah Mas bertambah-tambah jadi makan makanan yang malah memicu hipertensinya tetap ada, bahkan lebih buruk. Iya, betul. Contohnya sekali. makan makanan apa itu Mas, tanpa menyebut merek ya? Ya, saya sering sekali mengkonsumsi makanan ringan, snack-snackan yang mengandung tinggi sekali natrium atau garam. Minuman? Minuman pun sama, tinggi gula. Saya suka konsumsi minuman tinggi gula. Sampai akhirnya saya juga diberi obat darah tinggi, tapi tidak pernah saya minum rutin. Mas Faris menyesal? Saya sangat menyesal, Sampai akhirnya harus transplantasi ginjal. Ini juga bersyukur ya ada mertuamu yang mendonorkan ginjalnya ya. Iya, betul. Tapi artinya mimpimu hilang, menjadi seorang penerbang, udah nggak bisa kejadian lagi. Ya. Meskipun ada hikmahnya ya Mas ya. Hari ini saya dengar Anda melanjutkan hidup dengan bisnis ya. Iya, saya sekarang berbisnis. Oh, bersyukur ya untuk itu. Iya, saya sangat bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada saya sekarang. Ya, jadi pemirsa sekali lagi, kalaupun kita sudah ada nih, muda-muda orang tua punya hipertensi, orang tuaku stroke juga, ada turunan diabetes, yuk pola hidup sehat, tetap check up kesehatannya nih, karena darah kita kental nih nggak bisa dilihat secara mikroskop, secara tembus pandang, ya kan? Dan minum obat dari dokter dengan teratur dan tambahkan teknologi, yaitu teknologi laser. Seperti dijelaskan pada segmen sebelumnya bahwa teknologi laser itu benar-benar bisa membantu ya untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi pemirsa sekali lagi ikuti pola hidup sehat, kemudian minum obat dokter, lakukan pemeriksaan, check up, dan satu lagi adalah bantu dengan teknologi laser. Sudah dijelaskan oleh Mas Yo sama Mas Boyke. Adakah pertanyaanmu terkait teknologi ini secara lebih mendetil lagi? Boleh ditanyakan langsung ke beliau berdua. Silakan. Untuk pemakaiannya tiap hari atau bagaimana ya Mas? Oke. Terkait pertanyaannya Mas Faris, teknologi laser ini nanti digunakan setiap hari. Kemudian dalam sehari digunakannya 2 kali, pada pagi dan malam hari. Nah, karena pada malam hari ini akan distimulasi produksi hormon melatonin. Ketika hormon melatonin meningkat di dalam tubuh, maka tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Nah, kemudian ketika tidurnya berkualitas, ini bisa masuk ke fase deep sleep, di mana pada fase deep sleep ini terjadi proses metabolisme, kemudian pengaturan hormon, regenerasi sel, ini akan terjadi pada fase deep sleep ini. Kemudian pada pagi hari ini akan distimulasi hormon serotonin, di mana ketika serotonin meningkat, maka moodnya akan lebih stabil dan energinya akan lebih meningkat. Nah, untuk kasusnya Mas Fares ini kan sudah melakukan transplant ya. Ya, sudah. Jadi nanti teknologi laser ini bisa digunakan dan akan lebih meregenerasi sel-sel di ginjal ketika fase tidurnya deep sleep. Nah, kemudian nanti juga harus cek
secara teratur nih untuk fungsi ginjalnya seperti apa, kemudian ikuti saran dokter, pola hidupnya harus sehat ya, kemudian olahraganya intensitas ringan sedang itu tetap harus dilakukan, dan tambahkan teknologi laser yang digunakan secara rutin untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Satu lagi Mas, setelah dengar tentang teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah, apa yang Mas terima dalam sisi perasaan? Sejujurnya mungkin ada, kalau ada kesempatan saya ingin mencobanya gitu loh. Apalagi tadi bisa dilihat bahwa tensi saya masih lumayan tinggi ya, di 140-an ya. Semoga kalau misalkan saya bisa coba dan berefek ke diri saya, tensi saya bisa kembali normal. 120/80, itu targetmu ya Mas ya? Ya, target saya itu. Sehat, sejahtera, harmonis sama keluarga Mas. Amin. Dan apa yang kau doakan tadi di awal untuk menyaksikan anakmu suatu saat, dan kau akan menjadi wali nikahnya bagi dia. Ya. Kiranya ini terjadi sesuai dengan doa dan harapan imanmu ya. Betul. Amin. Ya, semangatin dulu deh Mas Fares deh. Bersyukur sekali pemirsa, hari ini kami bisa menerima kehadiran tamu dari Cirebon, Jawa Barat di DKI Jakarta untuk memberikan pelajaran hidupnya, membagikannya dengan masyarakat luas di program Go Healthy. Pola hidup sehat harus terus kita jalankan. Apapun kondisi Anda, dimanapun Anda bekerja saat ini, mimpi apapun yang sedang Anda kejar. Tambahkan dalam pola hidup sehat itu, AccuLaser dari Gogomall, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini. Gogomall, Anda bisa dapatkan di Gogomall, teknologi laser ini. Karena Gogomall adalah perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 9001 dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen masyarakat Indonesia kepada Gogomall. Lebih dari 10 tahun menyediakan berbagai macam teknologi termasuk AccuLaser ini. Jadi Anda bisa pesan lewat Gogomall, Anda juga bisa kunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Dan saya ingin ingatkan, ada program Customer Relation Program. Jadi pendampingan khusus dari Customer Relation selama 30 hari. Anda manfaatkan program ini supaya program peningkatan kesehatan Anda bisa berjalan maksimal. Dan Gogomall menyediakan ini khusus untuk Anda. Anda hanya dapatkan ini di Gogomall yang tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Mohon Anda waspada terhadap segala bentuk promosional yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, segeralah gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Kita pasti ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.